1. Selina Vandanursi sebagai PJ kelompok 2, 2. Zilan Zalila, 3. Dini Nurhayati, 4. Khairunisa, 5. Muhammad Albara. Kelompok 3 dengan anggota 1. Hafiz Rozaki sebagai PJ kelompok 3, 2. Karisma Andriani, 3. Miftahul Janah, 4. Nabila Syafika, 5. Nurfarah Majulita, 6. Abil Duanda. Kelompok 4 dengan anggota 1. Fadli Razak sebagai PJ kelompok 4, 2. Putil Faliza Latifa, 3. Reli Mariani, 4. Rengga Ihsan Dayas, 5. Syukri Zikrillah. Kelompok 5 dengan anggota 1. Belvana Khairiyah sebagai PJ kelompok 5, 2. Sri Ananda Alia, 3. Syifa Asnia, 4. Zahra Ramadhani, 5. Afinli Alfendri. Untuk daftar lengkapnya nanti akan dibagikan kembali di grup utama setelah sesi ini selesai. Harapannya melalui grup belajar ini teman-teman bisa saling mendukung, aktif berdiskusi, dan berkembang bersama selama bootcamp berlangsung. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke sesi inti. Pada pertemuan perdana ini, materi akan dibawakan oleh mentor kita, yaitu Bang Adi, yang akan menyampaikan materi fundamental dan project setup sebagai pondasi awal dalam bootcamp programming CX17. Kepada Bang Adi kami persilahkan. Tes tes, kedengaran? Kedengaran, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Suardi. Biasa kalau di CX biasa dipanggil CX Adi atau Adi. Mungkin pengenalan singkat dulu ya, biar nggak kaku. Bang dulu juga alumni dari UKM, emang pernah mengikuti UKM Cyber di angkatan 15. Terus di UKM dulu abang juga pernah menjabat seperti menjabat sebagai lead bank. Terus sekarang alhamdulillah bang jadi Kominfo Padang. Mungkin itu perkenalan singkat. Terus apa lagi ya? Ada yang mau tanya dulu sebelum lanjut? Oke, nggak ada ya? Sombong kali. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya teman-teman mau langsung belajar atau mau cerita dulu? Cerita dulu, Bang. Cerita dulu, Mau Bang. cerita apa? Mau cerita apa dulu nih? Apa yang mau diceritain ya? Mungkin kedepannya ya. Karena abang juga heran juga di di bootcamp sekarang ini agak berbeda dengan bootcamp sebelumnya. Ya kalau 2 tahun ke belakang emang kayak bootcamp ada acara pembukaan di awal sampai baru di tahap ini sampai kita belajar di sesi ini. Cuman kan kalau sekarang langsung ya, dan dulu tuh ada pemecahannya di back end dan front end. Oke, untuk teman-teman bisa on cam, nanti marah Selin. Oke,
Terus apa lagi ya? Untuk sekarang mungkin, berbeda ya. Kalau dulu pisah, sekarang kita, menyatu. Jadi, kita belajar front end dan belajar back end. Tahu nggak apa itu front end sama back end? Nanti Abang bilang front end sama back end ngangguk-ngangguk tapi nggak tahu kan. Ada yang mau jawab dulu nggak? Kita santai-santai aja, jangan tegang-tegang. Ada yang mau jawab? Hayo, siapa yang mau jawab? Saya nggak ada yang mau Izin jawab. menjawab, Bang. Silahkan perkenalkan dirinya dan jawab, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, front end itu setahu saya mengatur sebuah tampilan untuk website, sedangkan back end itu mengatur bagaimana alur dari sebuah program website, kayak logika-logika itu letaknya di back end gitu, Bang. Itu aja, Bang. Oke. Terima kasih ya, Fadli. Fadli ya panggilannya. Iya, Bang. Oke. Terima kasih ya, Fadli. Teman-teman lain ada yang mau jawab lagi? Kita santai-santai aja, jangan tegang-tegang ya. Kok nggak makan orang? Ada yang mau jawab lagi? Nggak tahu ada jawaban yang berbeda kan. Back end ini nggak gitu bang ya, mana tahu kan. Atau front end ini gini-gini bang. Boleh dijawab, ada yang mau jawab? Yang lain? Saya nggak ada nih. Oke lah, tapi nggak ada yang mau jawab lagi ya. Secara garis besar, yang dikatain sama Fadli tadi sudah benar. Front end yang ringkasnya tuh kayak misal kita bikin sebuah aplikasi atau sebuah website. Kayak inilah, kayak Discord ini. Apa yang ada di kita lihat nih di permukaannya lah. Apa yang user buka atau si pengguna buka kan. Kalau sekarang ini kita pengguna si Discord nih. Apa yang ada di si Discord nih, nah itu front end. Jadi sebuah tampilan. Dan ada namanya back end kan. Nah, kalau si back end, kenapa kita bisa bicara satu sama lain di sini? Terus kenapa bisa ada kameranya? Terus kenapa ada nama CX Belvana, nama CX Yuriadi? Terus eh, kita bisa bicara, kita bisa on cam. Nah, itu back end yang ngatur. Jadi di mana sebuah kayak aplikasi ini, jalannya aplikasi ini, adanya aplikasi ini, nah, itu kerjanya si back end. Jadi kalau nggak ada back end, ya dia cuma sekedar tampilan. Kita nggak bisa bicara seperti ini. Cuman kalau ada back end, kita bisa bicara, kita bisa interaksi, kita bisa melakukan aksi di suatu platform yang kita bikin. Ada yang mau tanya dulu atau kita lanjut sampai sini, apakah paham? Bang kebetulan nggak ada slide ya, jadi abang cerita-cerita aja.
Oke, berarti nggak ada yang mau nanya. Ini emang nggak mau nanya atau gimana? Mungkin kita lanjut. Kalau kan tadi ada back end, ada front end. Kalau full stack ada yang tahu? Boleh dijawab lagi. Kalau full stack apa? Ayo, ada yang mau jawab lagi? Boleh menjawab, Bang. Tapi Izin mungkin menjawab, Bang. bisa dikoreksi. Siapa nih? Pak Li atau Belvana? Biasa aja, Belva aja. Oke, Tapi kalau salah boleh dikoreksi, Bang. Kalau full stack berarti programmernya mengerjakan keduanya berarti, Bang. apa yang dikerjain keduanya? Front end sama back end ya, Bang. Oke, jadi disatuin keduanya. Ya, Bang. Oke, terima kasih Belvana. Em, ada yang mau jawab lagi? Tadi Fadli mau jawab. Boleh Fadli? Izin menjawab, Bang. Hmm, Jawabannya mungkin mirip-mirip juga sama Belva, Bang. Jadi full stack itu orang yang menguasai kedua bidang, Bang. Bisa bisa front end, bisa back end gitu, Bang. Oke, ada yang mau jawab lagi? Ini rame, lumayan rame, tapi masa ya cuman Fadli sama Belva yang mau. Ada yang mau jawab lagi? Ini habis nih diam-diam aja nih. Yuriadi, Selin, Vika. Oke, sebenarnya abang mau teman-teman tuh bisa menjawab ya. Walaupun salah abang terima jawaban. Oke, dari yang disampaikan Fadli sama Belvana tadi sudah benar. Ya, si full stack cuman penyampaiannya agak salah ya. Dia emang menggabungkan antara front end sama back end. Cuman yang dinamain full stack tuh suatu misal kita ngerjain suatu project. Kalau tadi kan back end sama front end. Nah, dia dipisah. Nah, kalau ini kita ngerjain sebuah project, sebuah misalnya suatu aplikasi lah. Kayak si Discord inilah. Kan kita nggak jauh-jauh ambil gambarannya. Kita kayak si Discord. Antara penulisan back end dan penulisan front end, dia di satu project. Sedangkan misal dia hanya seorang front end engineer, mungkin teman-teman pernah dengar front end engineer. Nah, kalau dia cuma seorang front end, nah dia cuma ngerjain sekedar ngerjain front endnya aja. Dan jika dia back end ya cuman back end aja. Cuman kalau dia full stack di satu project dia ngerjain keduanya. Jadi di dalam satu project tuh sudah include back end dan front end. Mungkin teman-teman bisa mungkin sudah merasain lah. Sekarang pemahamannya sudah sampai mana? Mungkin boleh jawab pernah ngerjain apa aja gitu. Nah, tahu udah pernah bikin aplikasi ini bang, pernah bikin website ini bang. Boleh? Ada yang menjawab dulu? Ayolah. Atau nanti abang tunjuk-tunjuk aja nih. Bagusnya kan dijawab ya. Ini Yuriadi mau jawab? Ya bang, Mau jawab? kalau saya baru belajar itu aja sih bang. Kalau di kampus cuman sampai CI aja bang, paling jauh. CI 4. Oh, CI. Apa ya, kode igniter ya? Ya, sama belajar Linux waktu itu sedikit. Oh, Linux. Linux pakai apa?
Sorry Bang, bukan Linux, maksudnya Laravel. Oh, Salah salah. Laravel. Beda konteks Linux sama Salah Laravel. Oh, salahnya begitu. dari yang Yuria dikerjain tuh kan tadi ada kode igniter, terus ada Laravel. Itu full stack atau back end atau dia tuh front end? Yang saya kerjakan kemarin Bang. Ya, kan tadi pernah belajar kode igniter tuh, terus ada Laravel juga. Itu termasuk full stack atau front end atau back end? Bisa dibilang full stack Bang, karena kalau di Laravel itu kan kita bisa buat logika langsung juga dong Bang. Kayak mana ya bilangnya Laravel gitu. Sama kode igniter itu kan udah disediain itu kan Bang. Nah, jadi kita bisa buat logikanya di situ sekalian sama tampilannya juga di situ Bang. Oke, Kayak penyambung gitu. oke, oke. Udah pernah belajar CI ya sama Laravel. Oke, yang lain ada yang mau jawab lagi? Mau jawab? Kita ngobrol-ngobrol aja hari ini. Besok baru kita ngoding kan. Nantilah kita ngoding tuh. Ya, siapa yang mau jawab? Udah sampai mana kemampuannya? Bang pengen tahu kan? Nanti apa ngajarin Laravel ternyata ada 10 Laravel di sini kan. Perlu abang tanya dulu. Atau mau abang tanya satu-satu nih? Mungkin bang tanya satu-satu aja lah ya. Daripada dikacangin kan. Oke, Belva sampai Boleh, Bang. mana Belva? Masih PHP dasar Bang, CRUD. Seru Belum, deh. iya. Yang ada lain selain PHP? Itu aja paling kalau untuk front end. Oke. Baru ini Eh, belajar Laravel baru ini Bang. gimana Belva? Belajar Laravelnya baru ini Bang. Oh, baru masuk, baru Ya, di bootcamp ini. iya Bang. Ah, oke, oke. Terus tadi Riyadi ada. Selin, kalau Selin udah sampai mana Selin? Selin ini peserta atau penitia nih? Abang nggak tahu nih ya. Izin menjawab Bang, saya volunteer Bang, peserta juga. Oh, berarti masuk keduanya ya? Oke, Ya. oke. Oke, kalau Selin udah sampai mana Selin belajarnya? Kurang lebih sama kayak Yuryadi Bang. Bisa dibilang keduanya juga, cuman masih kayak dasar-dasarnya aja. Oke, sip, sip. Terus ada cek Afin. Nah, kalau Afin gimana Afin? Kalau Vin masih CRUD, CI4 sama Bootstrap kemarin tuh. CRUD-nya di CI. Kalau kemarin tuh di PHP natif. Oh, PP natif. Oke. CI udah pernah masuk. Udah Bang. Masih Oke. Mesti gimana? masih awal-awal. Masih awal-awal. Masih awal-awal nanti sepuh kan. Abang kan nggak tahu. Oke. Terus Fadli. Fadli sampai mana Fadli? Fadli ini jago. Kurang lebih sama seperti Mas Yur dengan Kak Selin, Bang. Baru Mas Yur nih sampai siapa nih? CI4, Laravel. Ini Yuryadi ini, Bang. Oh, itu Mas Yur namanya. Oke, Mas Yur. Oke, oke, oke. Abang nggak tahu kan? Iya. Oke, oke. Laravel, C4, Bootstrap. Ya, masih belajar dikit-dikit, Bang. Belum dalam.
Sip. Terus Vika. Vika udah sampai mana Vika? Kalau Vika masih yang dasar-dasar aja Bang, tapi udah belajar front end sama back end-nya. Cuman kalau Laravel belum belajar sama sekali juga. Jadi dasarnya ini spesifiknya kemana? PHP Eh kah, CI, Laravel. nggak belajar CI Bang. Dia Terus pakai Bootstrap oh, front end-nya. Bootstrap. Ya, oh berarti front end-nya Bootstrap. Mm-mm. Terus Terus kalau back end-nya CRUD udah bisa. Terus CRUD-nya pakai 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 hmm, pakai PHP itu lah Bang. oh pakai PHP. Mm-mm. Oke. Kirain pakai Golang kan atau yang lain kan. Oke. Terus ada Putih Elvaliza Latifa. Ini panggilannya siapa nih? Putih Bang. Oh Putih, oke. Putih udah sampai mana Putih belajar? Masih dasar banget Bang, masih CRUD. Ya CRUD-nya apa? Abang spesifik bahasanya lah. Masih Bahasa PHP Bang. pemrogramannya. Masih PHP. PHP. Oke. Jadi paham CRUD lah ya. Oke. Terus Shiva Asnia. Bang tanya satu-satu nih. Halo Shiva. Halo Shiva. Udah sampai mana? Maaf, tadi jaringannya ngelek, Bang. Oh, aman. Ini Itu, udah Bang, sampai masih mana? CI 4, Bang. Dokter. Oke, jadi 4. Iya, Bang. Sip. Lanjut Zilan Zalila. Kurang lebih itu Bang, tadi sama kayak Vika, pakai Laravel sama Bootstrap. Itu pakai bahasa pemrograman PHP sih Bang. Oke, sip. Terus Agil Amando. Halo Agil. Ini enggak on cam nih, enggak ada atau gimana? Pasti enggak ada sih Agil. Terus sih, ini siapa nih? Oh, Raka. Raka enggak ditanya lah. Bang Rere juga enggak ditanya lah. Nurfa, apakah ada Nurfa? Ya Bang, maaf baru bergabung Bang. Oh, aman saja. Udah sampai mana belajarnya? Belajar apa Bang? Maaf baru itu Bang, baru gabung. Apa? Belajar apanya Bang yang sampai mana? Soalnya sebelumnya nggak tahu pertanyaannya Bang. Oh gitu. Kalau pemrograman udah sampai mana? Udah pernah belajar PHP kah? Atau Laravel atau CI? Baru PHP sih Bang. PHP dasar atau gimana? Iya Bang, baru PHP dasar. Oke, sip. Lanjut Ica. Apakah ada Ica? Nggak ada. Rengga?
juga nggak ada. Ada Apis. bang, ada bang. Oh, ada. Oh, boleh lah on cam ya. Abang nggak tahu wajahnya kan. Nanti ketemu sama abang. Kamera bermasalah bang, nggak bisa Oke lah. kan. Set. Udah sampai mana nggak belajarnya? Kurang lebih sama kayak mas-mas yang dari sini bang. CI, Laravel. Oke. Sip. Apis. Apis sampai mana Apis? Iya, Apis. Oke. Sip, sip. Terus siapa yang baru gabung nih? Noer. Noer udah sampai mana Noel belajarnya? Kalau yang dari kampus baru sampai CRUD bang PHP. Itu pakai Bootstrap itunya. Oke. Tuh tambah dari luar JS bang. Itu ada tambah Node.js-nya. JS Node.js. JS-nya backend, frontend atau mobile? Gabung bang. Atau JS? Kemarin tuh front end-nya dibuat inline. Waduh. Terus BE-nya pakai Express. Oh, oke, oke. Di luarnya belajar di YouTube atau ikut bootcamp atau gimana? Dibilang bootcamp nggak juga sih bang. Terus? Kayak buka kelas-kelas gituan aja sih bang. Tapi ada sertifnya. Nowhere ya. Terus siapa yang belum jelas? Tom, penganggap udah aja ya. Wahyu belum ditanya, Bang. Oh, Wahyu. Wahyu nih yang mana nih? Bang, Wahyu sampai mana Wahyu? kurang lebih sama dengan teman-teman lain, Bang. Paling belajar PHP, Bang. Terus Bootstrap itu dikasih juga, nggak disuruh cari, belajar sendiri. Tapi kalau nggak salah ada belajar Java, Bang, semester 1. Kok Bahasa kalau nggak salah? Iya, Bang. Waktu itu tapi pakai NetBeans, tapi nggak ngerti juga, Bang. Oh. Ya, NetBeans itu kan pakai tuh Java Java. ya, Bang? Nah, ya berarti ada belajar Java juga, Bang. Bahasa programming. Ini jarang masuk ya. Kenapa ragu-ragu jawabnya kan? Soalnya yang lain nggak ada jawab itu, Bang. Makanya takut juga. Soalnya orang lain nih pasti semester 1 juga. Iya, semester 1 mana tahu Wahyu beda sendiri kan belajarnya. Atau beda dosennya. Teman-teman yang lain ini beda juga dosennya. Terus nggak sama. Itu aja sih, Bang. Oke. Iya, Bang. Terus siapa lagi? Nurfa. Nurfa tadi udah belum lagi. Nah, sama Ica. Itu abang lanjut aja lagi nih. Oke, bang lanjut aja lah dulu ya. Mungkin secara garis besar sudah melewati fase 1 lah ya. Udah pernah lah mengicap-ngicap yang nama itu PHP. Terus mungkin abang lurusin sedikit yang pernah bilang pernah belajar Bootstrap.
Nah, itu kalau Bootstrap itu library ya. Jadi kalau ditanya sudah sampai mana belajar, belajar Bootstrap bang, library Bootstrap ya, untuk CSS, untuk installnya lebih cepat. Nah, itu bilangnya. Terus sudah jago juga, sudah pernah belajar JS apa jadi nama Anwar ya. Mungkin menjawab siapa nih? Agil. Agil belum. Boleh bicara Agil. Daripada di chat, Bang males baca chat. Halo Bang, halo. Halo. Gil udah sampai mana Gil? Kurang lebih sama lah dengan teman-teman yang lain Bang. Sampai bahasa pemrograman PHP, terus tambah dikit JS, sama kalau di mata kuliah pemrograman berorientasi objek juga pernah pakai Java. Gitu sih Bang. Sip. Oke, berarti nggak ada lagi ya yang mau ditanya. Mungkin abang lanjut ya. Abang mau tanya gitu karena nanti abang ngajarin kayak ulang lagi di PHP, nanti buang-buang waktu kan. Cuman abang mau tanya dulu, mau sudah bisa dikatakan paham nggak untuk PHP-nya? Atau perlu diulang PHP-nya? Ya nggak perlu lah ya. Diulang sekilas saja nggak apa-apa Bang. Gimana? Diulang sekilas saja Bang, nggak apa-apa. Oke, diulang sekilas. Sip. Terus apa lagi ya? Bentar. Oke, berarti perlu diulang PHP. Terus apalagi untuk OP udah pernah dengar? Yang mungkin ada beberapa tadi yang sudah tahu sama OP. Terus ada yang pernah dengar lagi tentang OOP? Mana Fadli? Bang, Kalau OP perlu dibahas lebih detail nggak nanti? kalau untuk OOP menurut Fadli mending dibahas tapi tipis-tipis saja Bang. Oh, siap. Tipis-tipis ya. Untuk mengingat kembali gitu. Mengingat kembali yang terlupakan. Itu dia. Oke. MVC sudah pernah dengar? Sudah Bang. Apa itu MVC? Kalau sudah. MVC. Model, view, sama controller Bang. Oke. Ini asik nih kalau berani jawab ini kan enak. Model itu untuk apa, Vin? Kurang tahu Bang. Udah. Aduh. Ada yang mau jawab? Model untuk apa? View untuk apa? Controller untuk apa? Ada yang mau jawab? Kalau mau aktifin mic-nya terus nggak apa-apa. Kita bicara-bicara aja sekarang. Nanti kita setup aman tuh. Kita kulik dulu teman-teman nih. Kalau kalau view-nya gimana, Pin? Tempat menampilkan data ke pengguna.
menampilkan. Oke, bisa diterima. Controller? Kayak memproses input gitu. Oke. Ada yang mau jawab lagi? Yang lain? Santai aja lah, bang, orangnya santai. Paling marah-marah dikit lah nanti ada. Bagusnya main 7 aja ya. Nanti kalau main 7 nggak enakan juga. Nah. Oke, ada yang mau jawab? Gak apa-apa kok, sharing-sharing aja kita. MVC. Oke, gak ada ya. Ini ya, MVC, Model View Controller. Misal gini, bang maunya screen. Tunggu. Tuh, project juga. Izin bang share screen-nya. Iya, Bang. Oke, mungkin bisa dilihat share screen-nya. Udah kelihatan belum? Belum, Bang. Belum, Bang. Abu-abu, Bang. Belum, Bang. Loading ya? Close string. Udah ya. Gini. Kenapa ngambil project nyata aja? Mungkin teman-teman pernah dengar yang nama itu MySQL. MySQL atau database, buat database lah. Tambah. Aduh. Nah, ada nama itu data MySQL kan, tempat menyimpan data. Terus terus ada view atau project nyata lah. Misal gini tampilannya. Ini kan tampilannya nih. Ada tampilan. Terus jadi analoginya gini. Misal teman-teman mau memanggil data, jadi menghubungkan sebuah data, atau teman-teman apa ya, bagus bilangnya, mau menampilkan data lah dari database. Misal mau nampilin tambah produk ini, itu gimana ya bagusnya? Biasa kalau awam kayak PHP dia nampilin tabel, tabel CRUD. Bang biar kebayang aja ya. Nah gini, biasa gini enggak kelihatan kan screen-nya? Abu-abu lagi. Abu-abu lagi. Oke. Discord ini banyak masalah.
Gimana nih ini udah kelihatan? Kelihatan bang. Kelihatan bang. Nah, jadi mungkin analoginya gini. Misal bang buka lah PHP MyAdmin. Nah, misal ini ada di sebuah database. Terus kan kalau guna kita di programmer tuh gimana caranya tampil di depan, gitu kan? Nah, kalau ada MVC, dia kan ada model view controller. Nah, kalau MVC, misal di model, misal ada model. Model tuh mungkin yang sudah pernah belajar Laravel, dia pasti bentuknya tuh kayak ini, nampilin field-fieldnya. Ini tahu kan nama itu? Mungkin kalau teman-teman kalau teman-teman apa namanya ini? Nanti bahasa dari abang lah, bang ubah. Boleh jawab, ini apa namanya? Misal ID, name, email. Kolom. Kolom, oke. Oh, terima. Terus Kolom. ada lagi kolom. Atribut Ada bang. lagi? Atribut. Atribut. Oke. Atribut ini. Oke, ada lagi? Oke, jadi ini Variabel bang. variabel. Ada lagi? Field bang. Nah, field. Siapa yang jawab field? Siapa yang jawab field tadi? Afin. Afin bang. Afin. Nah, jadi kalau misalkan ditanya sama orang nanti, ini namanya field ya. Apa itu field? Jadi sebuah atribut di tabel kita, tabel database kita. Mana fieldnya ada ID, name, email. Kalau di sini kan kayak email, name, terus password gitu kan. Begitulah. Terus ada tadi namanya model kan. Model ini dia mau kita tampilkan ke program kita melewat. Jadi caranya itu dia panggil lewat si model. Jadi ada nama itu model. Jadi kita panggil si model nih, si field tadi, misal kayak ada name, email, password gitu kan, harus sama penulisannya. Kalau di sini name, email, password. Terus setelah dipanggil terus ngapain gitu kan? Nah, kan biasa kalau si backend dia ngurusin logic ya. Nah, ada namanya si controller. Nah, disinilah cara jangan pusing dulu. Ini cuman tipis-tipis lah. Yang mana ya simple? Nah, inilah simple. Nah, setelah si model ada, terus dia panggil di sini. Dipanggil cuman abang nggak beda ya penulisannya. Abang ada nama itu satu lagi service. Jadi intinya dipanggil lah si model terus tadi. Ini yang simpel. Nah, ini misal dipanggil model tadi. Apa yang dipanggil? Misal ada nggak yang simpel ya? Simpel. Ini juga nggak simpel. Itu ini aja lah. Misal yang create ini, fokus yang create-nya. Jadi setelah model mengambil field-fieldnya, terus dibungkus. Setelah dibungkus, nanti dipanggil si modelnya. Ini nama modelnya. Setelah modelnya dipanggil dan dihubungkan, jadi controller ini gunanya untuk menghubungkan
untuk menghubungkan sama untuk logic. Bisa ada logika nanti di sanalah ada controller. Di situ peran controller. Cuman controller nggak cuman logic, dia juga menghubungkan antara si model sama view untuk menampilkan. Nah, karena itu dia menampilkan nih. Mungkin bisa teman-teman baca kayak ini backend fake, admin fake gitu kan. Nah, jadi dia menghubungkan antara si model sama dengan view. Nah, dan setelah itu ada namanya view. View ini view ya, bukan view, views. Nah, views lah. Ini view, bukan views. Jadi setelah dipanggil dari si controller, dia menghubungkan antara model sama views. Jadi dihubungkan di controller kan, dari model ke controller. Nah, si views ini menampilkan gitu. Makanya di sini ada codingan gitu. Untuk kayak biasa teman-teman nyebutnya kayak HTML gitu kan. Jadi itu front end. Mungkin itu ya konsep dari MVC. Apa agak random ya jelasinnya. Sampai sini paham dulu nggak konsep MVC? Dari yang awalnya nggak tahu sekarang udah tahu. Izin bertanya, Bang. Oke. Berarti MVC itu istilah untuk pembagian kalau misalnya dalam satu kalau dulu Bang belajar waktu diajarin sama dosen berarti itu bagian PHP-nya itu yang controller-nya gitu, Bang. Yang bagian view-nya itu berarti HTML-nya atau bagaimana, Bang? Bukan begitu ya, Bang? Sedikit lagi. Jadi gini. Untuk PHP-nya itu sebenarnya untuk backend-nya. Kayak kita kunci jawabannya itu di backend-nya. Dia kan ada model sama controller tuh. Sebenarnya nggak salah juga. Dia tuh untuk backend-nya. Cuman konsep dari MVC itu emang dia tuh sebuah istilah model view controller. Kan udah jelas tuh singkatan kan. Kenapa dia tuh ada istilah seperti itu? Dikarenakan mungkin teman-teman bisa lihat misal gini lah. Sebenarnya udah ada bikin. Nah, misal gini. Pernah lihat ini? Rata-rata pernah lah ya. Share screen-nya hilang, Bang. Wah, hilang lagi. Kenapa nih panitia? Atau abang turunin ya FPS-nya? FPS-nya 30 aja. Oke. Pernah lihat ini? Masih abu-abu, Bang. Muncul, Bang. Udah muncul? Loading, Bang. Aduh. Belum, Bang. Udah muncul? Belum, Bang. Belum, Bang. Waduh. Belum, Bang. Panitia. Juga ya. Disconnect ya? Gimana sih screen-nya nih?
Masih nggak muncul ya? Udah. Loading bang, sudah bang. Udah muncul bang. Oke. Ini udah muncul? Sudah bang. Udah. Oke, mungkin teman-teman pernah lihat codingan sejuta umat dari PHP. Jadi di PHP biasanya seperti ini kan. Post, submit, terus ada name, kategori, stock, price gitu kan. Terus ada codingan insert into product gitu kan. Terus terakhir baru ditampilkan. Ada input tag gitu. Ini pernah lihat? Tentunya sudah kan. Pernah bang. Oke, jadi kalau seperti ini ngodingnya, kalau orang-orang Laravel bilang lah ya, ini pasti kalau untuk CRUD simple oke lah, codingannya seperti ini digabung satu file gitu. Cuman kalau dia banyak logic, misal kayak codingan bang tadi lah, misal kayak ini untuk views-nya gitu. Terus ini untuk logiknya gitu. Terus ini untuk modelnya. Mana nih? Nah, misal ini untuk modalnya. Itu kan pasti bingung ya kalau untuk ngodingnya tuh mungkin lama gitu. Cuman karena ada konsep MVC, jadi dipisah gitu. Mungkin teman-teman ada yang nyebut tadi atribut, ada nyebut tadi apa tadi ya, kolom, terus ada nyebut tadi apa lagi. Nah, itu kan file-nya ya. Jadi ini file-nya dipisah gitu. File ini dipisah jadi model. Boleh teman-teman ingat, ini dipisah jadi model. Terus ini ada insert. Mungkin teman-teman sering dengar insert into itu. Setelah dideklarasikan file-filenya ini yang menjadi variabel, deklarasikan, terus ada query kan, insert into product itu, name, kategori, stock, price gitu. Yang ini kalau di Laravel nggak akan ketemu. Yang pernah ngoding Laravel pernah nggak ketemu query ini, insert into product? Siapa tadi yang pernah ngoding Laravel? Pernah nggak ketemu ini? Enggak bang. Enggak kan? Gitu. Ya. Alasan kenapa nggak pernah ada codingan ini lagi, karena mungkin lebih detailnya nanti pas masuk di Laravelnya. Kenapa nggak ada? Karena Laravel tuh punya namanya itu ORM. Jadi ORM tuh mengubah query yang dari misal kayak MySQL atau pernah dengar Postgre atau MongoDB. Nah, gitu-gitulah. Diubah query-nya menjadi ORM namanya. ORM misal kalau simpelnya ya di Laravel dia cuman manggil create aja lagi. Create ini. Kalau kita misal kita run ke sini. Nah, jelas nggak? Nggak jelas. Atau pembesarin lah. Nah, mungkin ada teman-teman lihat nanti kayak ini function builder fact .2.2 create gitu kan. Nah, ini yang namanya ORM tadi. Jadi yang awalnya dari query, dari insert into diubah nanti jadi create. Nah, karena itu si controller dia menghubungkan setelah diambil file-filenya, dia menjalankan query ini. Setelah itu baru ditampilkan. Sebenarnya MVC itu gampang konsepnya. Dia memecah file ini, terus menjalankan untuk bisa masuk ke database, menjalankan query lah istilahnya kan, terus baru ditampilkan. Itu. Paham nggak, Belva?
Boleh bertanya lagi, Bang? Oke. Abang suka Kalau nih pertanyaan. Kalau kan tadi kata Abang berarti kan MVC konsepnya begitu. Kalau misalnya kan kita kebetulan pakai framework kan, Bang. Kalau misalnya Ya, nggak kita pakai framework berarti nggak bisa kita aplikasikan arsitektur MVC itu, Bang. oke. Ini sebenarnya juga banyak pertanyaan-pertanyaan gini. Mungkin Abang batasi dulu. MVC itu sebenarnya ada cuman di Laravel. PHP lah, di framework di PHP biasanya. Seperti kode igniter, terus ada Laravel kan. Itu menerapkan konsep MVC. Kalau yang lain biasanya kayak Java, mungkin tadi siapa yang pernah belajar Java tuh. Nah, kalau di sana biasanya nggak pakai konsep MVC. MVC ini dalam tanda kutip beda dengan yang namanya OOP. Mungkin lebih jelas nanti kita bahas tentang OOP-nya. Cuman mungkin kita bahas sekarang untuk MVC-nya dulu. Oke? Benar, Belva? Sampai, Bang. Oke. Lanjut. Berarti MVC udah paham kan? Lumayan, Bang. Oke. Yang lain gimana? Ada pertanyaan dulu sebelum Bang lanjut. Bang mau semuanya tuh paham lah. Nggak sia-sia bukan kita ini. Gimana? Yang lain? Paham, Bang. Oke. Yang lain? Bang nggak mau cepet-cepet. Izin bertanya, Bang. Lanjut, balik. Ini mungkin sedikit beda dari MVC, cuman masih di sekitarannya. Di bagian tadi kan Abang ada melihatkan sintak dari view gitu, Bang. Ya. Kan di bagian file-file view itu di tempat Abang itu apa nama VW, Vanway apa? Kan biasanya yang yang buat dilihat itu cuman HTML, PHP. Tapi kenapa di Bang itu ekstensinya itu VW apa tuh Vanway? Yang mana nih? Apa bedanya gitu, Bang? Yang di view, Bang. View. Oke, di view. Itu VW Pak. Apa Terus? bedanya dari Dengan? Kan biasanya yang di view itu yang cuma buat tahu kan itu ada PHP, ada HTML gitu untuk tampilan gitu, Bang. Oh, di Laravel nih. Itu gimana nih? Abang kurang paham nih. PHP sama HTML maksudnya. Oh, berarti kalau di Laravel Iya. Fadli cuma tahu kayak PHP Ya sama dua itu aja cuman. Tapi apa VW ini apa bedanya dari kedua itu, Bang? Oh, gini. Misal mungkin di sini aja lah ya. Misal gini, contoh simpel, paling simpel ya. Apa ya? Paling simpel sini. Gini aja lah. Walau misal gini. Coba perhatikan antara kiri dan kanannya. Ini terakhirnya itu ada Laravel. Kita belajar di Laravel. Nah, kalau kita hanya pakai Laravel biasa, Laravel Blade lah kalau orang nyebutnya kan. Cuman kayak HTML, terus pakai stylenya JS, stylenya tuh CSS tipis-tipis. Dia nggak ada yang namanya itu reaktif. Reaktif tuh misal kita ngejalanin sebuah atau nantilah masuk reaktif. Action lah, aksi. Jadi kalau pakai HTML biasa, misal dia kalau HTML biasa pasti cuman kayak nampilin kayak ini tujuan pembelajaran, terus ada car, ini car kan, dia menampilkan car ini, car yang ini,
Terus ada di sini card juga. Terus ada di sini course progress. Nah, gitu-gitu. Cuma sekedar nampilin. Tapi kalau ada foo, sebenarnya nggak foo, konsep foo. Sebenarnya ini konsep JS. Kenapa kita pakai foo? Karena kita perlu reaktifnya, atau misal orang misal kayak ini, kita mengklik ini, nanti ada biasa muncul pop up. Abang buka lah sini, ada muncul pop up gitu. Apa ya contohnya, yang tadi aja lah. Gak salah yang pop up tadi, yang ini aja lah. Saat kita nulis, dia ngikut nulis juga gitu, dia langsung tampil. Itulah contoh simpel. Kalau HTML dia cuman hardcode lah, kalau istilahnya hardcode, apa ya, yang mudah dipahami. Nah, gini, misal gini, kalau biasa kan orang menulis kayak mana ya, nah misal ini daftar kegiatan bulan ini, misal gitulah. Nah, ini kan ditulis kayak ini aja, dia nggak ada reaksinya, nggak ada actionnya, nggak ada interaksi sama kita, cuman nampilin gitu. Cuman kalau ada foo, sebenarnya konsep JS ini dia bisa mereaksikan atau mengaksenkan lah apa yang kita mau gitu. Kita mau kiri kanan, kita mau geser kiri kanan gini-gini, kita mau nulis terus dia langsung tampil. Nah, itulah bedanya. Mana Fadli? Terjawab? Berarti lebih ke arah interaksi antara pengguna dengan Nah, websitenya. ya gitu. Untuk foo. Sebenarnya nggak foo, cuman foo, JS lah. JS family ya. Cuman JS yang untuk front end-nya. Kan banyak tuh, kalau JS tuh kalau kita kaji-kaji sekarang banyak, ada foo. Pernah dengar React? Nah, itu keluarga JS. Nah, pernah dengar Angular? Nah, banyak. Kalau JS itu banyak. Mungkin JavaScript. Oh iya, di Witris School tadi banyak. Ya. Nah, ini Node.js, TypeScript, Angular JS, terus Foo, apa lagi? Nah, itu aja lah. Nah, itu keluarga JS. Nah, beda di situ aja. Oh, dia cuman reaksin apa yang kita mau gitu. Kalau website, misalnya kayak apa yang bisa, Sispo lah contohnya. Kau bang akses salah Sispo. Bang contohnya yang terdekat aja ya. Sispo. Nah, ini. Misal kita pas baru mengakses. Nah, muncul kayak di sini dia kayak apa ya? Ada aksennya lah. Terus ini kan cuma teks-teks biasa. Ini masih bisa nggak Bang login? Nggak bisa. Nah, jadi pas saat dia muncul kan ada animasinya tuh dikit. Nah, itu mainan dari JS tuh. Atau ada pop up, apa ya contohnya kalau pop up? Oh, di Bootstrap aja lah. Bootstrap. Misal di Bootstrap bagian modal atau drop down. Nah ya, drop down. Nah,
misal gini, ya bisa buka tutup gini. Atau muncul gini, misal kalau kayak kita klik dia muncul gini pop up atau modal lah namanya. Nah itu kerja dari CJS itulah kira-kira. Cuman kalau HTML biasa ya dia cuma teks, kayak ini cuma teks, tampilin teks, tabel, kayak tabel ini. Aduh. Bang. Tapi kan kalau yang di HTML kan kita kan bisa gabungin sama JS ya Bang. HTML, PHP, juga termasuk Vue itu Bang. Nah, Kan kalau semisal HTML yang cuman menampilkan aja bisa dicampur dengan JavaScript kan bisa pengguna kan bisa berinteraksi itu dengan websitenya. ya. Cuman kalau di antara ketiga itu perbedaan paling besarnya tuh apa sih Bang? Kan soalnya apapun dari ekstensinya kayak Vue, HTML, PHP itu kalau dicampur JS kan sama-sama bisa berinteraksi langsung gitu Bang. Hal yang Bedanya membuat Vue itu bisa Bang pakai gitu Bang. Selain dua itu. ini Bang luruskan dulu ya. Ada PHP tadi kan? Ada apa tadi? HTML. HTML. Oke. Bang luruskan dulu. HTML tuh dimanapun dia ada. Dimanapun. Kenapa dia ada? Ini kan sintak dari HTML. Div, span, Iya. Nah, itu kan sintak dari HTML. Kenapa HTML dia tuh semuanya ada? Dia cuman sekedar struktur. Dia pembentuknya gitu. Itu bedanya satu. Dia cuman struktur. Struktur dari codingan kita. Terus ada tadi PHP. Bedanya PHP dia kalau nggak kita munculin bisa tuh di sini lah. Bang sudah bikin ya. Nah. Codingan inilah. Misal kalau kita nggak tampilin, kan cuman untuk apa ya, membuat sistem kita berguna lah, nggak cuma tampilan aja. Kalau kita nggak apa ya, kalau kita paksa untuk tampil, dia nggak bakal tampil. Misal dia menghubungkan ke database, nah dia cuman sekedar menghubungkan ke database, dia cuman sebagai sistem. Sistem itu sebenarnya cara bisa kayak website lah, gimana website itu bekerja, itu sistem namanya. Jadi gimana sistem itu bekerja ya dia pakai backendnya. Backendnya itu ya kalau untuk saat ini pakai PHP gitu. Itulah contoh. Terus ada namanya Vue tadi kan. Vue bedanya dengan PHP sama HTML. Kalau Vue dia bisa interaksi tadi. Nggak cuman Vue, keluarga dari JS lah. Dia bisa berinteraksi, bisa jadi tampilin modal tadi, bisa nampilin pop up, bisa apa tadi lagi, banyak lah kan, nampil modal gini-gini, atau mau rubah warna, mungkin teman-teman pernah lihat gitu. Itu bedanya. Gimana Fadli? Sampai Bang. Oh halo Bang Adi. Iya. Bang izin nambahin sedikit gitu ya Bang, masalah HTML PHP itu ya Bang. Ya. Kalau HTML tuh emang betul kalau tadi struktur ya. Kalau PHP setahu aku gitu itu hal yang emang kalau di dalam sistem security, maaf ya Bang, mungkin agak melenceng dikit ya. Dia PHP itu hanya bisa ditampilkan dalam server perhitungan data tuh langsung dihitung menggunakan
server yang pada PHP. Istilahnya efeknya beda dengan JavaScript yang istilahnya di elemen di developer tools tuh bisa sehingga para pengguna dapat codingan gitu. Itu sih perbedaan yang Anda dapetin gitu. Maaf ya Bang, lurusin. Aman. Gini, itu sebenarnya udah lanjut ya Arya. Tapi terima kasih jawabannya. Karena itu udah lanjutan lah kalau PHP. Kayak keamanan, kayak ya kayak si servernya lah. Bisa di PHP bisa. Cuman keamanan, maaf ya, keamanan dimaksud sebenarnya keamanan. Misal kita bikin sistem, dia langsung ada keamanan. Misal kayak serangan-serangan gitu. Kalau teman-teman lihat, ini agak melenceng, cuman nggak apa-apa lah karena sudah disebut juga kan. Misal, sini, seorang dia mau akses apa ya? Atau project yang pernah Bang bikin lah. Jadi ya. Nah, misal gini. Orang mau menyerang kita dari inputan kita. Di inputnya kan, di tes-tesnya, terus di inspect, terus dicarinya di sini responnya network kayak inilah. Dia input, nanti dia dapetin. Nah, si PHP kerjanya untuk menutupi gimana orang tuh nggak bisa nyerang kita. Nah, itu cuman nggak cuman sekedar keamanan. Kalau sebenarnya keamanan ya itu kembali lagi sama cyber security, lebih jauh lah kajiannya. Cuman kalau kini untuk sekarang karena ini tahu awal, daripada teman-teman kebingungan kan kenapa ini bahas ini mungkin nanti ya kita bahas ya Arya. Ya, soalnya itu scripting istilahnya bisa dirubah-rubah gitu. Kalau PHP itu permanen gitu Bang. Itu sih. Ya dia memang permanen. Oke, mungkin daripada ngambang ya. Berarti MVC sudah paham dulu. Ada yang mau ditanya lagi? Bang, boleh bertanya, tapi mungkin ini bukan seputar MVC, Bang. Ya, apa? Tadi kan Bang menyinggung soal Vue tadi, Bang. Ya. Berarti kan Vue itu framework dari JavaScript kan ya, Bang? Boleh dibilang begitu. Bisa berarti kalau dalam satu project itu kita bikin 2 framework. Satu kan Laravel itu dari PHP, Bang. Ya. Berarti bisa dua-dua gitu berarti, Bang? Bisa. Sebenarnya gini, Bapak. Sebenarnya Laravel ini agak kocak. Si Laravel ini agak kocak lah. Misal kayak sekarang lah. Mungkin gini, kenapa ada Laravel pakai Vue, ada Laravel pakai React. Dia nggak cuman Vue, Bapak. Dia ada beberapa mana ya pilihan? Nah ya. Nah ini. Sebenarnya nggak cuman Vue. Dia juga collab sekarang pakai React. Terus sebenarnya Laravel ini banyak collabnya. Kalau kita ceritain ya, ada dia sekarang tuh Go Laravel namanya.
Go Ravel apa ya? Oh. Nah ini Go Ravel. Ini gabungan antara Go sama Laravel. Jadi kalau ditanya bisa gabung ya bisa. Cuman itu udah framework baru lah namanya. Jadi digabungin framework A sama framework B. Gitu. Baik, Bang. Oke. Terima kasih, Bang. Oke. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjut. Ini cerita kita udah hampir selesai nih. Belum kita ngoding lagi kan. Mungkin abang lanjut dulu sedikit tentang OOP. Atau enggak gini dulu lah. Sebelum kita masuk OOP besok aja lah kita bahas. Ini sudah banyak lupa sebenarnya untuk teman-teman yang baru-baru ngoding. Mengenai algoritma atau pola pikir kita sebelum ngoding gitu. Kalau kita ngoding atau gini deh, abang mau tanya mengenai algoritma. Algoritma tahu kan? Tahu, Bang. Boleh jelaskan apa? Langkah-langkah, Bang. Apa? Langkah-langkah. Nah, langkah-langkah gitu. Algoritma adalah sebuah langkah-langkah gitu kan. Nah, sama dengan kita untuk ngoding, kita perlu langkah-langkah untuk ngoding. Jangan kita bikin sebuah, misal kita bikin project kayak ini, nih, misal bikin inilah. Bang kemarin kebetulan bikin course gitu. Mungkin nanti akan abang bagiin sama teman-teman. Misal gini, sebelum kita ngoding, kalau kita nggak analisa dulu, kita nggak tahu kan apa yang mau kita bikin. Langkah-langkah ngoding. Mungkin bisa teman-teman catat langkah-langkah untuk ngoding. Algoritma untuk ngoding. Pertama itu kita perlu yang namanya itu analisa. Apa yang perlu analisa? Pernah belajar RPL? Atau pernah belajar diagram? Apa ya? Kalau sekarang matkulnya. Flowchart, Bang. Ya, kayak flowchart. Ada IRD, ada ya kayak flowchart, use case diagram, gitu-gitulah. Pernah dengar? Pernah, Bang. Pernah, Bang. Nah, sebelum kita ngoding, seharusnya kita harus nyiapin itu dulu. Analisa dulu. IRD lah namanya. Atau ada beberapa yang perlu kita siapkan. Pertama, use case diagram. Use case diagram itu mungkin teman-teman bisa tahu, pernah tahu use case diagram. Use case typo. Nah, gimana? Ini agak burik ya. Yang di kiri itu paling mudah tuh Bang, itu yang jelasin use case. Nah, ini ada. Ini adalah. Nah, misal gini. Sebelum kita ngoding, kita harus tahu target kita untuk siapa dan penggunanya berapa orang. Misal ada customer, misal kayak ini untuk bank, ada customer, ada banknya, ada si ATM-nya. Analisa gini yang perlu yang sering ditinggalin saat mungkin nonton tutorial atau dari YouTube atau dari course-course online. Nah, ini perlu teman-teman jangan ditinggalin. Kita perlu analisa dulu apa yang mau kita bikin. Setelah kita bikin analisa, baru kita siapin apa kebutuhannya. Misal kayak si backend, tahu nggak kebutuhan dari backend apa aja? Data, oke. Apalagi?
biar cepat mempersingkat waktu lah. Oh, Sebenarnya ya ada data. Ada Bang suruh install di grup kan? Siapa yang ngirim? Vika ya? Vika atau Selin yang ngirim? Install VS Code, install Composer, install apa tadi yang di grup? Ada kan? Udah bang. Nah, itu adalah sebuah kebutuhan kita untuk ngoding. Kita perlu analisa dulu. Mungkin agak kurang kebayang ya. Misal ini kita persimpel. Kalau teman-teman masak nasi goreng, yang perlu teman-teman kerjain apa dulu? Baru kita Siapin bahan-bahan. Oke, satu orang jawab. Atau masak telur ceplok, telur mata sapi. Nah, itu aja lah simpelnya. Siapa yang mau jawab? Ya, Siapkan alat dan bahannya bang. terus. Baru mulai bang. Gimana Belva? Apalagi? Siapkan alat dan bahannya bang. Terus? Lalu masukkan mulai repo, Bang. Oh iya. Apa masukan? Nah, lanjut Belva. Lanjut lah. Panasin dulu minyak gorengnya bang. Oke, apalagi? Oke, mungkin Bang potong langsung ya. Karena abang mau panjang yang bahas ini. Karena itu namanya itu fundamental kan untuk ngoding. Kenapa abang tanya seperti itu? Kenapa misal kayak nasi goreng tadi, apa yang perlu kita siapkan? Ya tentunya kita nyiapin kalau masak telur ceplok otomatis telur dulu kan? Iya nggak? Iya bang. Berarti bahan-bahannya. Apa bahan-bahannya? Telur. Oke, kalau mau ada rasa Minyak goreng. minyak goreng. Terus kuali gitu kan. Ada untuk apa? Adu-adu itu sendoknya. Apa ya namanya itu? Centongannya. Terus ada kompor, misalkan perlu kompor. Jadi analisa seperti itu yang perlu kita pahami dulu. Kita siapin bahannya dulu. Setelah kita siapin bahannya, baru kita buat alur pengerjaannya. Mungkin teman-teman nggak pernah ya, belum pernah lah disuruh bikin sketsa. Misal sketsa untuk bikin web, bikin dulu sketsanya. Pernah nggak? Bikin dulu sketsa di kertas. Mungkin nggak pernah kan? Nah, sebenarnya mungkin kalau sekarang kayak Figma-nya lah atau UI UX-nya. Itulah simpel. Jadi kita perlu analisa dulu. Kayak nasi goreng tadi, kayak telur ceplok, kita perlu nyiapin bahan-bahannya dulu. Ada telurnya, ada kualinya, ada minyaknya, bahan-bahan. Setelah bahan-bahannya lengkap, apa yang kita perluin? Ya kita urutkanlah langkah-langkah. Kita buat langkah-langkahnya. Mana langkah-langkah untuk memasak telur mata sapi? Setelah sampai step by stepnya harus urutan. Karena itu algoritma itu harus sistematis atau urutannya harus sesuai, nggak boleh acak-acak. Harus urutan lah 1, 2, 3. Setelah itu setelah ada kita siapkan langkah-langkahnya, baru kita makan gitu kan. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Sama dengan ngoding. Ngoding yang perlu kita butuhin pertama ya IDE-nya. Setelah IDE, tentuin. Mungkin sekarang yang teman-teman bisa PHP, bisa JS, bisa
ya itulah PHP sama JS lah untuk sekarang. Mungkin kedepannya bisa Golang, bisa Swift, bisa Rust, bisa Python gitu, gitu-gitulah. Jadi kita perlu tentuin dulu apa yang perlu untuk kebutuhan perang kita gitu. Seperti kebutuhan seperti bahasa pertama. Dua, IDE-nya, text editornya ya kayak VS Code. Yang ketiga, kita perlu database-nya. Database nggak cuman MySQL. Database itu ada banyak, ada MySQL, ada Postgre, ada MongoDB. Ada yang banyak lagi. Setelah itu apa yang perlu kita butuhin? Kalau kita mau yang cepat, kita mau yang lambat, mau yang performa, itu perlu kita pikirin. Berarti analisa awalnya dulu. Nah, setelah kita siapin kebutuhan-kebutuhannya, baru kita ngoding. Pas ngoding, baru kita siapin lagi. Misal kita bikin website apa ya? Misal e-learning untuk pembelajaran atau kayak ini. Misal ini e-learning untuk pembelajaran. Kayak ini yang perlu kita butuhin ya ada sebelum perancangan ini aktornya siapa, kita tertuju kepada siapa. Sebenarnya ini kajian untuk UI UX, cuman kita perlu tahu dasar ini apa yang perlu kita analisa. Biasanya yang lebih simpel gini, mungkin teman-teman sering menggunakan template Bootstrap lah. Nah, misal ini dia mau jual HP, ya otomatis terus dia mau e-commerce gitu. Nah, kita pikirin tuh cara bikinnya gimana yang cepat, gimana orang banyak akses nanti, gimana tampilannya, gimana saat orang gunain nggak susah gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami dulu. Oke, mungkin itulah sekedar algoritma, sekilas algoritma. Jadi jangan pernah tinggalkan algoritma tersebut. Oke, setelah itu kita masuk ke konsep backend. Tadi mau tanya ke PHP lah atau PHP lah. Konsep backend aja lah, biar simple. Konsep backend yang pertama harus ada nih mungkin sekedar penjelasan singkat untuk PHP. Yang perlu teman-teman pahami di backend dia ada koneksi database. Kenapa ada koneksi database? Ya, kalau nggak ada koneksi, gimana terhubungnya dengan database kan? Nah, itu yang pertama, dia ada koneksi. Setelah koneksi, ada koneksi, terus baru kita ambil, kan setelah terhubung nih antara si database dengan codingan kita,
setelah dikoneksikan ya kita ambil field-fieldnya, apa yang dibutuhkan gitu, kita deklarasikan. Nah itulah gunanya kayak model tadi untuk database yang MVC tadi, model tadi kita ambil field-fieldnya, kebutuhan kita. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar API atau belum pernah, mungkin di sana akan akan ketahuan, nanti akan teman-teman pelajari itu ada API. Cuman kalau untuk bootcamp ini nggak akan dipelajari. Cuman pernah dengar API, sebuah data-data yang disampaikan sama Fadli tadi. Nah, data-datanya butuh field. Nah, fieldnya yang perlu kita panggil. Itu kebutuhan kedua. Setelah field, kita buat query-nya. Jadi kebutuhan ketiganya ya query. Dan setelah query, kita bikin query-nya, ya kita perlu eksekusi query-nya. Kalau contoh ini, dieksekusi query-nya. Query yang insert into ini, dieksekusi. Nah, setelah dieksekusi, baru ditampilkan. Mungkin itu pas ditampilkan baru itu konsep dari front end. Cuman kalau untuk back end, dia cuman kayak pernah dengar, mungkin teman-teman pernah dengar yang atau pernah lihat codingan yang ada return-nya. Nah, itu untuk menampilkan. Atau di sini biasanya ada. Atau echo ini. Mungkin teman-teman pernah dengar ada echo, ada return, itu paling kembali. Oke, sampai sini paham konsep dari backend? Oke, kita lanjut ya. Setelah itu konsep dari front end. Sorry ya, nggak ada slide PPT-nya. Jadi agak berantakan jelasinnya. Misalnya konsep dari front end. Kalau front end itu sebenarnya gampang. Pertama, sama kayak tadi bahasanya, apa yang mau kita gunain bahasanya. Kalau front end tuh biasanya 3 pilar. Ada styling, ada struktur, ada interaksi. 3 itu aja. Itu awal. Struktur yang mana? Struktur yang HTML. Styling yang mana? Kayak pernah dengar CSS? Pernah, Bang. CSS itu merupakan stylingnya. Dan yang terakhir baru ada interaksi, itu JS. Ketiga itu yang perlu dianalisa dulu, apa yang mau dipakai gitu. Setelah di styling, baru kita kita rancang dulu. Kalau misalkan nggak ada UI UX, kita cari dulu referensi apa yang mau kita bikin. Misal kayak ini, kalau kemarin Bang pernah bikin untuk undang-undang, peraturan perundang-undangan. Jadi kita perlu referensi tampilan gitu. Jadi perlu UI UX atau kita butuh referensi. Jadi ya kita cari. Misal kayak peraturan, ya kita cari referensi untuk peraturan undang-undang. Lah, link undangan. Website. Jadi ya. Nah, kita riset dulu yang mana mau kita pakai tampilannya. Misal yang ini berat. Nah, misal ini kita mau tampilannya seperti ini.
atau kita mau tampilannya yang lain, kita nggak mau yang itu, kita cari lagi website. Jadi ya, nah kita cari lagi sampai dapat tampilannya baru kita kerjain. Di tampilan yang kedua, setelah kita tentuin 3 pilar tadi, baru referensi UI-nya. Yang ketiga itu gimana performanya, gimana website kita nggak berat. Mungkin itu aja. Kalau front end dikit, back end paling banyak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Bang, boleh bertanya mengenai materi yang sebelumnya itu kan ada inersia itu, Bang. Inersia, Nah, inertia. boleh Ya. dijelaskan? Apa yang mau ditanyain Belva? Itu tuh istilah untuk apa, Bang? Sorry, Bang, mungkin Inersia. mungkin Belva kurang menyimak. Oh, inersia itu framework. Dia sama kayak Laravel. Atau bukan jenis apa ya? Framework. Salah. Inersia aja langsung ya. Nah, kayak Laravel inilah. Sebenarnya ini pecahan dari Laravel. Ini kan logonya Laravel ya. Awalnya itu Laravel. Setelah itu dia gabut, mungkin dia karena misal performanya bagus, performa ini lebih bagus. Nah, dia pengen bikin juga gitu. Awalnya Laravel ini ya Laravel tok biasa, laravel.com awalnya. Awalnya ini laravel.com. Nah, ini banyak nih. Seharusnya ada ya. Nah, ini kan banyak nih. Laravel, dan Laravel gitu. Jadi sebenarnya inersia tadi sebuah framework. Cuman frameworknya itu yang sudah bisa dikatain juga dia starter kit. Gini, kenapa ada inersia? Awalnya tuh Laravel tuh cuman Laravel. Mungkin teman-teman yang awal-awal baru belajar pakai Laravel, terus yang di front end-nya cuman kayak HTML, CSS gitu kan? Itu kan awal. Iya. Nah, jadi si Laravel ini mau upgrade gitu. Dia mau upgrade, dia mau ada interaksinya. Kalau dulu kalau zaman-zaman 20-an lah, mungkin masih belum, sebelum naiknya si React atau si Vue ini juga baru-baru. React lah. Dia masih pakai yang namanya itu jQuery namanya. Mungkin teman-teman yang pernah dengar jQuery. Ini jQuery inilah untuk interaksinya, untuk reaktifnya. Mungkin kayak teman-teman ada loadingnya, misal pas disimpan ada muncul data ini telah tersimpan gitu, ya kan. Terus jQuery apa ya, lupa juga. Nah, mungkin tampil admin.
Sini ada nggak ya? Oh, nggak ada. Yang jelas si Inertia itu sebuah framework yang diciptain langsung dari dia collab lah sama ada 2 framework, ada pakai Vue, ada pakai React, bisa 2 tuh. Mungkin kalau kebingungan nanti akan kita bahas lebih detail kenapa ada Inertia. Oke, Belva. Bang, Oke. jawabannya agak ngambang ya, sorry ya. Ayo. Sampai Bang, Agak. makasih Bang. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Kayaknya besok aja lah kita set up. Baik Bang. Oke. Waktu kita tinggal dikit lagi, nanti marah siapa tadi yang buka, si Selin? Marah si Selin nanti. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Kita sekedar fundamental aja sekarang. Kalau ngoding besok gampang, dipastikan. Oh ya, dari penjelasan abang tadi, masih perlukah kita masuk ke PHP? Tidak perlu Bang. Perlu? Izin? Enggak usah Bang. Gimana? Bicara Bang. Oke. Mungkin kalau untuk PHP bisa dibahas, cuman ya tipis-tipis saja untuk mengingat kembali. Paling tidak. Paling tidak. Fundamental aja ajarin Bang. Kalau dari aku sendiri ya Bang, untuk mempelajari Laravel tuh tanpa PHP kuat tuh susah Bang. Gitu. Oke. Dari Berarti pengalamanku. PHP-nya mau PHP CUD biasa. Ini sebenarnya kalau Laravel ya gini aja. Paling 1 baris ini udah paling 3 file lah. 4 file palingan kalau emang mau Laravel. Kalau PHP. Boleh Bang. PHP CRUD aja deh Bang, dari situ aja pas. Nah iya Bang. Iya, CRUD paling 4 atau 5 file lah. Kalau emang mau. Paling ini yang akan membahas besok. Kalau emang mau PHP bahas. Asal ada create-nya, ada untuk read-nya. Ini besok lah Bang tanya CRUD itu apa. Nanti CRUD nggak tahu CRUD itu apa. Oke, berarti PHP dibahas. Oke, apalagi? Oh, MVC tadi berarti sudah kebayang lah ya. Mungkin implementasi ke codingan aja nanti lagi. Sudah. Ya. Sudah Bang. Kalau gimana? Ada yang tanya tuh? Sudah Bang. Enggak. Ada. Sudah Bang. Oh sudah. Oke. Oh terus OOP mau langsung di Inertia di Laravelnya aja nanti Bang bahas atau mau perlu Abang jelasin terpisah? Di Laravelnya aja Bang. Oke. Yang lain gimana? Abang ikut aja. Sesuai permintaan. Yang penting teman-teman paham. Izin tanya Bang. Bedanya antara PHP dengan yang Inertia apa sih Bang? Bedanya itu? Oh bedanya. Oke. PHP dengan Inertia. Kalau PHP itu dia cuman bahasa untuk backend aja. Itulah simpelnya. Inertia dia sebuah framework. Dia sama kayak Laravel. Cuman dia beda dengan Laravel. Inertia ini
Dia sebuah framework yang terintegrasi atau terhubung atau kolaborasi antara Laravel dengan Vue, dengan React, dengan JS lah, family JS. Itu Arya. Mampu otak-otak nih soal OOP inersia bukan OOP native PHP pula. Maksudnya? Iya kan kalau udah pakai framework kan OOP-nya makin susah lagi gitu bang. Oh aman. OP besok abang jelasin lebih Oh lengkap. jangan berturutan nanti pusing mereka bang. Aman. Karena OP itu dikatain susah nggak susah, dikatain gampang pun nggak juga. Kan perlu pembiasaan aja. Atau perlu abang contohin. Cuman waktu nggak cukup soalnya. Besok lah kita bahas. Nah. Iya. Mungkin itu aja lah. Selanjutnya tuh ada yang perlu dikoreksi nggak dari penyampaian abang sebelum kita tuh di hari ini? So abang jelasinnya entah terlalu detail atau ngambang gitu. Jadi abang perlu komentar dari teman-teman. Gimana? Fadli atau Belva? Boleh Atau boleh teruskan Bang untuk nanti membuat catatan. Berarti pembahasan kita hari ini tuh ada beberapa pengertian atau fundamental mengenai front-end dan back-end, Bang. Kemudian full stack, kemudian konsep dari MVC, ada beda dari model dan view. Kemudian ada perbedaan dari beberapa framework seperti Vue, Inertia, sama Laravel ini. Kemudian perbedaan JS, PHP, sama HTML gitu, Bang. Terus sama langkah-langkah ngoding tadi yang nggak mau bertanya, Bang, biar tadi mungkin agak ngambang kata Bang kan. Jadi biar mudah untuk mana tahu dari Bang ada yang ketinggalan gitu, Bang, materi yang tadi dibahas. Kayaknya udah sih. Itu aja sih. Oke, Bang. OP kan belum abang bahas juga kan. Ya kalau MVC ya kayak yang Belva sampaikan tadi. Oke. Baik, Bang. Sampai, Bang. Siap. Nah, kalau cara abang nyampain gitu, ada ngambang atau gimana gitu kan? Butuh koreksi. Abang butuh koreksi. Itu kedepannya biar teman-teman paham. Biar nggak buang-buang waktu kan, ngabuburit dengan belajar coding. Tapi produktif ya cek. Ngabuburit aja ngoding anjay. Ngiring. Siapa yang calon programmer? Ini emang siapa yang niat programmer? Atau banyak yang tersesat ke programmer? Saya banyak yang tersesat kan ke Belva ya? Bukan, Bang, tidak ada, Bang. Oh, tidak ada. Dari SMK Belva? Bukan, Bang. Oh enggak. Fadli? Iya Bang, SMK. Apa? Terus lah. RPL. TKJ Bang. Jaringan, TKJ. komputer jaringan. Jaringan ya. Afin? Finman Bang. Wes, anak man ternyata. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Mungkin kedepannya kita nggak perlu dari aturan Selen mungkin nanti dikoreksi satu ya Selen. Kita nggak perlu mute. Kita berbicara aja. Gak apa-apa, kita santuy-santuy aja. Oke, Bang. Ini teman-teman yang sudah off cam gimana? Apakah sudah mengerti dengan pembelajaran kita hari ini?
Sudah Bang, sudah Bang. Aman Sudah, Bang. Bang. Siap. Yang lain gimana? Baru beberapa yang jawab. Wah, keluar. Enggak ya? Mungkin itu aja ya. Pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin teman-teman bikin penjelasan. Oh ya, abang jelasin dulu. Konsep belajar sama kita ke depannya, mungkin teman-teman bikin YouTube atau TikTok. Jadi teman-teman jelasin tugasnya nanti lewat TikTok boleh, lewat YouTube boleh. Boleh teman-teman ingat awal pertama coding gimana ya. Jadi ada kenangan untuk awal-awal ngodingnya. Jadi teman-teman siapin akun YouTube atau akun TikToknya. Nanti teman-teman jelasin. Mungkin kalau untuk pertemuan sekarang simple aja. Jelasin itu fundamental pemrograman. Itu aja simple. Sesuai yang abang jelasin tadi. Ini nggak di setelah di record nggak di apa ya, nggak diupload kan, atau diupload. Nanti kalau diupload teman-temannya lihat lagi, tapi nggak apa-apa lah dilihat lagi sambil belajar kan. Kalau nggak salah ada yang nggak join, cuman itulah tugasnya. Bikin Di-upload penjelasan lagi Bang. ya, upload ke YouTube atau TikTok boleh, sambil jadi konten kreator kan, mana tahu jadi konten kreator kan. Bang, izin bertanya, untuk tugas itu berarti ada deadline-nya nggak Bang? Atau ada ketentuan misalnya berapa menit atau gimana? Atau cuma sekedar apa Bang? Apa namanya? Untuk formalitas Secara gitu? aja, formalitas aja, semenit boleh. Terus kalau penjelasannya ya semenit boleh lah. Kalau Misalnya TikTok ketentuan, kalau YouTube misalnya gini Bang, kalau mana? ketentuannya harus ada nampak wajah gitu di videonya, harus gitu Bang atau gimana? Kesepakatan teman-teman gimana? Bagusnya kalau abang bagusnya ada kelihatan wajah ya. Tapi teman-temannya gimana? Setuju kata Apis. Berarti kalau ada yang keberatan, Apis salahin ya. Oke, mungkin itu aja lah. Tugasnya dicatat. Nanti tolong ya. Siapa yang Belva ya yang umumin. Nanti tolong ya catat tugasnya, umumin di grup. Dari volunteer gimana pengumpulan tugasnya di form atau gimana? Mungkin disatukan aja mungkin Bang dengan kehadiran Bang. PJ kehadiran maksudnya Boleh. Bang. Enggak, maksud Bang pengumpulannya di mana? Dari panitia gimana? Belum ada diskusi. Oh, di form. Oke, berarti di form ya. Oke, berarti pengumpulannya di form. Nanti gini aja lah. Karena ini masih gampang, deadline-nya mau besok atau besok? Besok atau besok? 48 jam aja Bang. Atau Besoknya satu lagi aja Bang. berarti sampai bisa. selanjutnya aja Bang. Besoknya satu lagi. Menjelasin aja. Sampai pertemuan selanjutnya Bang. Apa? Abang aja mau pertemuan besok. Tapi nggak tahu lah ya. Boleh nggak pertemuan besok? Tapi tergantung panitia. Abang malas kalau hari libur tuh diganggu. Tapi kalau besok telat pula. Gimana panitia? Abang nggak tahu.
jadwalnya. Abang kemarin request Rabu sama Kamis. Cuman acara mulai kata ketum hari ini, hari Kamis. Jadi abang bingung 1 hari lagi nih ya. Mungkin boleh didiskusikan lagi aja, Bang. Oke, aktif aja grup malam nanti ya. Baik, Bang. So. Tapi first impression belajar sama Bang aman nggak? Atau kebingungan? Bang perlu koreksi nih. Hah? Aman bang, aman bang. Oh siap Mas Yur. Oke. Itu aman ya. Bang butuh koreksi nggak ada yang mau koreksi? Oh, ini udah lewat 5 menit ya. Aman, Bang. Oh, aman. Oke lah, mungkin besok aja lah gitu. Tunggu pengumuman dari panitia aja lah ya untuk selanjutnya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya sebagai pemateri, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Thank you bang. belum ya, guys. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bang Adi atas materi yang disampaikan pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah dipelajari bisa dipahami dengan baik dan menjadi bekal untuk tahap selanjutnya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi Bootcamp Programming CX17 pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bang Adi atas ilmu dan waktunya, serta kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti sesi dengan baik dan penuh semangat. Semoga materi fundamental dan proyek setup hari ini benar-benar bisa menjadi fondasi yang kuat untuk perjalanan kita selama bootcamp berlangsung. Bagi teman-teman yang belum mengisi absen, mohon untuk segera mengisinya sebelum sesi benar-benar ditutup. Jangan lupa untuk tetap aktif, belajar, dan berdiskusi di grup masing-masing. Saya selaku MC memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan atau kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam. Iya udah boleh Bang keluar. Terima kasih. Hati-hati.